Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Verlita Maya di acara Ngosan. Kita hari ini kedatangan Pak Ardi, seorang apoteker di Punten ya Pak ya, di Iya Rumah Sakit betul. Punten. Boleh perkenalan Pak Ardi? Nama saya Ardi Setiara Harjo, apoteker Rumah Sakit Punten yang sudah bekerja di sini sejak 2018. 2018 berarti berapa tahun Pak Ardi? 18, 19, 4 20, 21, 4 tahun. tahun, kurang lebih 4 tahun. Lama ya Pak. Iya. Hari ini kita mau ngomongin apa Pak Ardi? Saya sapa dulu ya, Iya. yang nonton. Baik sahabat Ngosan, apa kabar semua? Semoga di pandemi kali ini sehat semua ya. Yang kebetulan sekarang lagi masuk-masuknya varian baru ya COVID eh, yang lagi heboh sekarang di Indonesia, itu varian Omicron ya. Omicron. Ya, jadi kita semua harus menjaga kesehatan baik diri sendiri dan keluarga. Kali ini mungkin saya akan membahas tentang alergi, Mbak Mai. Alergi. Alergi itu karena apa Pak biasanya? Alergi itu biar semuanya bisa mengerti, alergi itu kalau dalam bahasa awam sesuatu yang terjadi di tubuh kita ya, di tubuh kita yang tidak sesuai dengan apa ya, dengan kondisi normal. Jadi misalkan ada kita makan sesuatu, makan makanan atau minum obat, nah itu tiba-tiba gatal, terus seri, itu bisa jadi, terus tiba-tiba apa? Bentol-bentol. Bentol-bentol. Nah, itu namanya itu alergi. Alergi. Itu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi efeknya banyak ya Pak Ardi? Iya, banyak terutama dalam itu yang lebih dikhawatirkan itu dalam apa ya? Obat-obatan. Obat-obatan. Kalau orang awam kan nggak tahu kan kalau dia itu alergi obat apa enggak, itu gimana dok? Nah, kalau misalkan orang awam itu ya memang sih harus ditandai sendiri. Kalau makanan kita gampang ya. Misalkan kita sudah makan telur misalkan. Makan telur kita terus timbul bengkak di wajah, berarti otomatis Itu kita nggak cocok. alergi sama Alergi. telur. Telur itu juga termasuk protein. Berarti kita harus mencoba dengan produk lain. Misalkan ayam. Nah, ayam juga ada kandungan proteinnya, itu kita coba apakah itu alergi apa enggak. Biasanya kalau misalkan ayam enggak alergi, berarti ke tubuh kita memicu reaksi yang ada reaksi yang terdapat di dalam telur tersebut. Kalau misalkan obat-obatan ini yang sebenarnya paling yang sering terjadi di masyarakat. Misalkan kita minum obat, itu yang paling banyak sih gatal-gatal atau bendol-bendol kayak biduran gitu Iya, ya. bengkak itu juga ya. Bengkak juga bisa. Nah, itu kita sama perlakuannya, juga dicatat, diingat-ingat. Nah, karena itu juga penting menjadi referensi dalam riwayat pengobatan masyarakat tersebut. Misalkan kalau masyarakat tersebut masuk rumah sakit, nah itu pasti ditanya apakah ada riwayat alergi. Nah, itu bisa disebutkan. Kenapa itu penting? Karena itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan reaksi alergi yang parah itu biasanya anafilaktik shock. Ya, jadi anafilaktik shock. Jadi itu termasuk KTD ya, kejadian tidak terduga ya, yang terjadi di rumah sakit biasanya. Itu apa? Misalkan kita di pasien tersebut diinjeksi sesuatu, tapi tanpa
tanpa Tes tes dulu tes injeksi. apakah alergi apa enggak, itu bisa terjadi reaksi yang paling berbahaya itu anafilaktik shock, terutama pada sediaan intravena. Nah, itu terutama itu sediaan antibiotik ya yang harus kita waspadai. Itu bisa kebanyakan orang sih timbul reaksi alergi terhadap antibiotik. Antibiotik. Terus kalau bagi orang awam gitu kan ya Pak ya, apa yang utama yang dilakukan itu gimana kalau alergi? Maksudnya apa yang dilakuin orangnya biar dia itu bisa Biar nggak timbul biar terlalu nggak parah timbul ya. terlalu parah. Untuk masyarakat awam, kalau misalkan alergi, yang pertama dilakukan itu kalau misalkan makanan itu gampang ya. Berhenti makan itu, hindari makanan itu, dan kebiasaan dari masyarakat Indonesia minum degan hijau. Degan hijau. Ya, itu bisa menetralisir reaksi alergi di tubuh. Tapi kalau obat-obatan itu biasanya reaksi awal kan. Kan kalau misalkan kita minum tablet kan nggak mungkin langsung tiba-tiba Langsung alergi. pingsan atau apa kan, mungkin. Efeknya itu berapa lama Pak? Efeknya kalau obat-obatan itu sekitar 1-2 jam. Itu proses pencernaan melalui sistem saluran cerna ya untuk. Tapi tergantung pribadi masing-masing ya Pak ya? Maksudnya imunnya orang sendiri-sendiri kan? Iya, biasanya tergantung dari reaksi antibodinya orang tersebut. Ya kalau misalkan obat-obatan tadi, kalau misalkan terjadi alergi, itu stop dulu. Nanti segera langsung minum obat itu anti alergi. Itu banyak untuk yang umum yang dijual di pasaran itu biasanya obat yang paling murah itu CTM ya. Itu memang khusus untuk pertolongan pertama pada reaksi alergi. Jadi obat yang tanpa resep dokter gitu ya? Tanpa resep dokter bisa dibeli bebas. Nah, ada satu lagi cara untuk mengetahui kita punya alergi apa enggak. Itu bisa dicek di laboratorium ya. Aduh, lupa aku namanya. Itu laboratorium khusus untuk mengecek kita ini memiliki alergi atau enggak. Jadi di sana itu ada berbagai macam sampel ya yang diinjeksikan ke tubuh kita. Nah, misalkan dari obat ini. Jadi sistemnya diinjeksikan melalui subkutan. Jadi dilihat gimana bentuk gambaran di tangan itu. Kalau misalkan ada alergi berarti normal-normal aja. Kalau misalkan ada alergi berarti di sekitar lingkaran. Itu terjadi kemerahan. Seperti itu. Di luar lingkaran gitu ya? Di dalamnya. Di dalamnya. Oke. Mungkin itu saja sih. Jadi untuk masyarakat umum nggak perlu khawatir ya untuk mengetahui kondisi tubuh dirinya sendiri. Jadi misalkan kalau menemui reaksi alergi itu bisa langsung datang ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat atau dokter terdekat atau ke apotek terdekat juga bisa. Mereka sudah ahli di bidangnya ya, kayak di apotek sudah ada apotekernya, kayak di rumah sakit sudah ada dokternya dan sebagainya. Nah, itu bisa menolong Anda dengan segera. Mungkin dari Pak Adi sendiri ada yang disampaikan lagi, ada masukan buat masyarakat umum Pak? Mungkin menjadi tambahan ya, mungkin di setiap rumah masing-masing itu biasanya kalau memang sudah tahu alerginya, jadi kita bisa menyediakan obat-obatan sendiri, obat bebas yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama untuk mengatasi dari reaksi alergi tersebut. Oke Pak Ardi, terima kasih buat waktunya hari ini. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Ardi ya. Siap. Terima kasih buat sahabat ngosan yang udah menyempatkan waktunya buat ngelihat kita ngobrol Pak Ardi ya. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita di bawah ini.
Terima kasih. Saya Felita Diah Nurmaya. Saya Aristiara Harjo. Salam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.